Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. BNN Sumatera Utara temukan 2 lokasi lahan ganja di kawasan perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing, Natal. Ditemukan cacing pada hidangan makanan bergizi gratis di SMA 6 Medan. Kami ajak Anda menikmati keindahan pesona persawahan di lereng bukit di bawah Pusuk Buhit di Pulau Samosir. Ya, warga lingkungan 5 yang bermukiman di atas laut kawasan Sibolga Utara, Kota Sibolga, mengeluhkan kondisi kerusakan jalan setapak mereka yang berlobang dan rusak parah. Pasalnya sangat membahayakan pejalan kaki. Kondisi jalan setapak yang rusak dan berlobang ini jadi keluhan masyarakat. Aktivitas warga sekitar pun menjadi terganggu lantaran kesulitan untuk melintasinya. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat jalan yang berlubang itu, warga sekitar pun berinisiatif menutupi jalan yang berlubang dengan papan seadanya. Namun ada juga sebagian jalan yang rusak dan berlobang diberi tanda supaya warga lebih berhati-hati saat melintas. Menurut warga sekitar, penyebab lubangnya jalan setapak itu akibat badan jalan yang amblas setelah dihantam gelombang tinggi air laut yang terjadi beberapa pekan lalu. Lewat dari sini. Terganggu lah, nggak bisa, kereta kami di depan. Nggak bisa lewat. Harapannya Bu, harapannya Bu, dengan Harapannya? kondisi jalan ini. Harapannya lah, tolonglah dibantu. Nengoklah masyarakat ini biar Agar cepatnya Bu. cepat. Selain ini Bu, masih banyak yang rusak lagi Bu, kondisi jalan ini Bu. Banyak lah, rumah kami pun hancurnya di belakang. Perebusan kami semua gara-gara ombak. Warga berharap agar pemerintah kota segera melakukan perbaikan untuk kondisi jalan yang berlubang itu. Rizky Hamdani melaporkan dari Sibolga. Ya, kita ke informasi lainnya. Di hari kedua penyelenggaraan Athletics Championship 2025, Indonesia berhasil meraih 2 medali emas di nomor bergengsi lari 100 meter U18 putra dan putri. Siapakah sosok hebat peraih emas itu? Berikut liputan selengkapnya. Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali emas dalam ajang Atletik Championship 2025 yang digelar di Stadion Madia, Kabupaten Deli Serdang pada hari Minggu. 2 medali emas ini dipersembahkan oleh pelari putri Safa Warangga pada nomor bergengsi lari 100 meter U18 dan pelari putra Muhammad Akbar Jabaludin di nomor lari 100 meter U18. Warangga tampil impresif dengan mencatat waktu 11,74 detik. Unggul tipis dari pesaing terdekatnya asal Vietnam yang membukukan waktu 11,96 detik. Sementara posisi ketiga diamankan atlet Indonesia dan Selina dengan catatan waktu 11,98 detik. Sementara itu Muhammad Akbar Jalaluddin tampil memukau dengan catatan waktu 10,42 detik. Disusul rekan satu negara yaitu Ahmad Febrian Dwi dengan membukukan waktu 10,52. Dan posisi ketiga diraih pelari asal Thailand dengan catatan waktu 10,59 detik. Ini jujur gak nyangka banget. Aku target tahun ini 11 dan alhamdulillahnya udah kesampean 11 ya. Iya. Gak nyangka bisa sampai titik ini juga Kak. Nah, untuk meraih emas ini sendiri bagaimana dari persiapan Safa? Persiapannya buat tahun ini cukup banyak drama di mana-mana, banyak tekanan, tapi alhamdulillah. Dengan hasil 2 medali emas di nomor lari 100 meter, menjadi bukti kapasitas Safa Warangsa dan Muhammad Akbar Jabaludin sebagai sprinter muda potensial Indonesia dan membuka harapan besar bagi langkah menuju panggung internasional yang lebih tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, guna tetap melestarikan tarian adat dari berbagai suku di Indonesia, Pemkab Deli Serdang menggelar Gebiar Budaya.
Beragam tarian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia ditampilkan di sini. Inilah gebiar budaya di Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini berlangsung di Desa Bandar Kalipa, Kabupaten Deli Serdang. Keseruan ini bentuk upaya pemerintah mempertahankan ragam budaya khas Indonesia agar tak terlupakan bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini warga berharap kebudayaan Indonesia juga dapat menjadi motor informasi untuk mengundang para wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Ya, pesona persawahan di lereng bukit di bawah Gunung Pusuk Buhit kini menjadi objek wisata alam. Hamparan sawah di bawah perbukitan dengan udara yang sejuk memberi kenyamanan tersendiri bagi para pengunjung. Bersantai di tepi sawah, bawa minuman hangat dan kursi santai seperti ini. Bikin betah berjam-jam. Gak pengen cepet pulang rasanya. Udara sejuk juga kesegaran air irigasi jadi pesona tersendiri bagi wisatawan yang datang ke kawasan persawahan perbukitan ini. Perpaduan alam pegunungan, lahan pertanian, air terjun di antara sela gunung, dan rumah tradisional masyarakat menarik warga dari luar Kabupaten Samosir untuk datang. Panorama sawah yang indah ini terletak di kawasan Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, Samosir. Bersuah foto dengan latar belakang persawahan ini tentu jadi hal yang pertama dilakukan wisatawan saat sampai ke lokasi ini. Pemandangannya lah bang, pemandangannya sama kampungnya bersih gitu. Padi-padi ya. Padi ya, lingkungannya pun bersih. Dan dari sini juga bisa ngeliat air terjun ya. Iya, air terjun sana. Tapi jalannya nggak tahu ke sana. Gitu ya. Iya. Ini artinya kan abang kan tertarik juga nih. Hah. Artinya sangat mempesona lokasi di Iya. sini. Ini rencana akan datang kembali untuk liburan ke sini. Iya, pasti datang lagi. Saya juga tidak peduli, dari Dinas Pariwisata juga belum memperhatikan ini. Padahal ya secara umum orang sudah tahu pergerakan tamu itu ada tujuannya. Dan itu mereka bukan dari publikasi Dinas Pariwisata, itu dari TikTok, Dari media sosial ya. media sosial mereka. Penduduk sekitar berharap kawasan ini bisa didukung dan dikembangkan untuk jadi destinasi wisata yang lebih baik. Nah, gimana? Pengen berkunjung juga ke sini? Yana Asmara melaporkan dari Samosir. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.